Selamat pagi Bu Nia dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi perkuliahan pada hari ini dengan materi komoditi unggulan Indonesia yang terdiri dari komoditi beras, gula, dan kedelai. Anggota dari kelompok 7, saya sendiri Tika Cahening Tias dengan NIM 191324006, Paskarista Aurora Tesalonika dengan NIM 191324015, dan Epivianus Jehadun dengan NIM 191324019. Berikut adalah peta konsep atau materi yang akan kami sampaikan, namun untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat di PPT yang terlampir. Untuk mengawalinya, saya akan menyampaikan mengenai materi komoditi beras. Tentunya kata beras dan padi tidak asing di telinga kita, karena kita tinggal di Indonesia dan tanaman padi atau beras ini merupakan hal yang penting atau sebagai makanan pokok masyarakat di Indonesia yang dihasilkan dari tanaman padi. Pada saat ini saya akan menyampaikan mengenai deskripsi komoditi beras, padi dan beras. Padi dengan bahasa Latin Oryza sativa merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban manusia. Padi ini memiliki banyak varietas yang ditanam di sawah dan di ladang dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia sendiri, tanaman padi merupakan yang paling penting atau sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Karena beras yang dihasilkan dari padi dan beras memiliki struktur lapisan kulit di dalam yang disebut perikarp. Terdiri atas 2-3 lapis sel yang dibatasi selapis sel kubik yang bernama aleuron. Beras merupakan makanan sumber karbohidrat yang utama di kebanyakan negara Asia. Namun, di negara-negara lain, seperti di benua Eropa, Australia, dan Amerika, mengkonsumsi beras dalam jumlah yang jauh lebih kecil daripada negara Asia. Contohnya seperti negara kita di Indonesia. Selanjutnya, sejarah dari padi. Sudah saya sebutkan di awal tadi, bahasa Latin dari padi adalah Oryza sativa L. Merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Meskipun mengacu pada jenis tanaman budidaya, padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dari marga atau genus yang sama yang biasa disebut sebagai padi liar. Padi diduga berasal dari India atau Indonesia, Indochina, dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 SM. Produksi padi dunia ini menepati urutan ketiga dari semua Sarelia setelah jagung dan gandum. Namun, padi merupakan sumber karbohidrat utama bagi mayoritas penduduk dunia. Bisa teman-teman lihat sendiri di slide, negara penghasil beras utama yang diduduki peringkat pertama yaitu di negara Cina, dan Indonesia menduduki peringkat ketiga. Nah, sekarang kita akan mengenal jenis-jenis varietas padi. Yang pertama, varietas padi lokal merupakan varietas padi yang sudah lama beradaptasi di daerah tertentu sehingga mempunyai karakteristik spesifik sesuai dengan lokasi daerahnya. Yang kedua, varietas padi hibrida. Varietas ini merupakan hasil rekayasa biologi untuk sekali tanam saja. Nah, hasil panennya akan maksimal bila ditanam sekali. Tetapi bila benihnya ditanam kembali, maka hasilnya akan berkurang jauh dibandingkan ketika pertama kali ditanam. Untuk jenis yang ketiga ini, varietas padi unggul. Varietas padi unggul adalah varietas yang telah dilepas oleh pemerintah dengan SK Menteri Pertanian melalui berbagai uji coba.
Selanjutnya, kita akan mengenal beberapa jenis beras yang biasa ditanam oleh para petani Indonesia, yaitu antara lain yang pertama, pandan wangi. Ciri khas beras pandan wangi ini adalah memiliki aroma yang wangi pandan, yang sering pula terdapat beras yang wangi pandan karena memiliki zat pewangi kimia. Yang kedua, jenis varietas beras IR64 atau Sentra Ramos adalah beras yang paling banyak berada di pasaran karena mengapa? Harganya yang terjangkau dan relatif cocok dengan selera masyarakat perkotaan. Yang ketiga, ada beras rojo lele. Beras rojo lele memiliki ciri fisik cenderung bulat, memiliki sedikit bagian yang berwarna, putih susu, dan tidak wangi seperti beras pandan wangi. Selanjutnya yang keempat, IR42. Beras IR42 ini tidak bulat, mirip dengan IR64, namun ukurannya lebih kecil. Beras ini jika dimasak nasinya tidak pulen, namun pera atau bahasa Jawanya pro, sehingga cocok untuk keperluan khusus seperti untuk nasi goreng, nasi uduk, longgong, ketupat, dan lain sebagainya. Dan biasanya jenis beras ini relatif harganya lebih mahal daripada beras IR64 karena beras ini jarang ditanam oleh para petani. Yang terakhir, jenis varietas beras medium. Beras medium merupakan beras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan kondisi lokasi pasar daerahnya. Sebagai contoh, di Provinsi Jambi, jenis beras yang digunakan adalah IR42 dengan pasar rujukan Pasar Jambi dan Pasar Baru Talang Banjar. Selanjutnya kita akan mengetahui sebaran produksi beras nasional di tahun 2012. Didominasi oleh Pulau Jawa dengan sebesar produksi 52,90%. Yang kedua yaitu Sumatera dengan sebaran produksi 23,18%, dan Pulau Sulawesi sebesar 11,33%, dan Pulau Kalimantan sebesar 6,80%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,33%, dan terakhir Maluku dan Papua sebesar 0,46%. Selanjutnya, keanekaragaman genetik padi. Dalam hal ini, ada 2 spesies padi yang dibudidayakan manusia secara massal. Yang pertama itu adalah Oryza sativa yang berasal dari Asia dan O. glaberrima yang berasal dari Afrika Barat. Pada awal mulanya, O. sativa dianggap terdiri dari 2 subspesies, Indica dan Japonica. Padi Japonica umumnya berumur lebih panjang, postur tinggi namun mudah rebah, lemnya memiliki ekor atau bulu, bijinya cenderung membulat dan nasinya lengket. Dan sebaliknya, padi Indica berumur lebih pendek, posturnya lebih kecil, lemanya tidak berbulu atau hanya pendek saja, dan bulir cenderung oval sampai lonjong. Selanjutnya kita akan mengetahui mengenai hasil olahan dari padi. Hasil olahan dari padi berupa beras. Beras adalah bagian bulir dari gabah yang telah dipisah dari sekam. Sekam atau Jawa merang secara anatomi disebut palea atau bagian yang ditutupi dan lema bagian yang menutupi. Pada salah satu tahap pemrosesan, hasil panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga bagian luarnya atau kulit gabah terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut oleh beras. Selanjutnya adalah pemrosesan pengolahan gabah menjadi beras. Yang pertama ada pengerontokan dan pengeringan. Dalam proses ini, pemisahan gabah dan merang. Sedangkan pengeringan adalah proses mengurangi kadar air dari gabah. Yang kedua, setelah melakukan pengerotokan, dilakukanlah pemecahan.
gabah dimasukkan ke dalam mesin pemecah kulit, dan proses ini mengelupaskan sekam dari gabahnya. Dan yang terakhir, proses pengelupasan lapisan kulit ari, penggilingan yang dilakukan mengelupaskan lapisan kulit ari sehingga didapat biji beras yang putih bersih. Berikut adalah produk olahan dari beras. Yang pertama, bubur ketan hitam yang tentunya rasanya enak dan dicampur oleh perasan santan. Yang kedua adalah nasi, tentunya kita jumpai setiap harinya, kita konsumsi. Dan yang ketiga ada kue lapis. Nah, kue lapis ini olahan makanan tradisional di Indonesia, di mana kue lapis ini tentunya bentuknya berlapis-lapis dan dengan warna yang berbeda, tentunya akan menarik dan lebih cantik. Selanjutnya ada klepon. Klepon ini adalah makanan khas Indonesia juga dan dibentuk olahan dari beras yang berisikan gula merah dan ditaburi oleh parutan kelapa muda. Lalu ada beras engkak. Dan yang terakhir ada lulur beras. Tentunya ini untuk perawatan kecantikan wanita. Selanjutnya kelebihan komoditi beras. Beras menjadi sumber bahan pangan utama bagi rakyat Indonesia. Yang kedua, komoditi beras menjadi instrumen penting untuk menjaga keamanan pangan rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, produksi beras yang cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Nah, berikut adalah grafik produksi beras di Indonesia. Perkembangan produksi padi Indonesia, Jawa dan luar Jawa tahun 1993 sampai 2015 dalam juta ton mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Selanjutnya, luas panen dan produktivitas padi. Perkembangan luas panen padi di Jawa dan di luar Jawa tahun 1993 dan 2015 dalam juta hektar juga mengalami kenaikan di setiap tahunnya sampai 2015. Selanjutnya adalah ekspor beras. Ekspor beras di Indonesia yang ditampilkan pada slide berikut ini adalah diukur secara nilai US dollar dan volume perdagangannya dalam ton. Ekspor mengalami lonjakan sangat tinggi pada tahun 2005, bisa teman-teman lihat, namun hanya temporer, sedangkan pada tahun berikutnya mengalami penurunan kembali. Nah, pada perkembangan ekspor beras 5 tahun terakhir, tahun 2008 sampai 2012, terlihat tidak mengalami peningkatan, yang berarti sedangkan posisi Indonesia sebagai negara ketiga produsen beras tertinggi belum dapat memenuhi kebutuhan domestiknya. Selanjutnya adalah impor beras. Impor beras di Indonesia pada slide berikut dapat ditunjukkan bahwa impor beras menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat pada beberapa tahun terakhir. Nah, nilai impor beras mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2011 dan 2002. Tingginya volume impor tersebut dalam jangka panjang dapat mengganggu produktivitas dalam negeri serta menunjukkan ketergantungan terhadap beras impor. Selanjutnya adalah neraca perdagangan bebas beras Indonesia. Neraca perdagangan beras menunjukkan selisih antara nilai ekspor terhadap nilai impor beras. Dan ketika neraca perdagangan tercatat nilai negatif, menunjukkan bahwa nilai ekspornya lebih kecil ketimbang nilai impornya. Nah, pada slide berikut, terlihat nilai impor beras masih cukup tinggi dibandingkan nilai ekspornya, sehingga neraca perdagangan nilainya akan negatif. Komoditi beras memiliki tantangan utama, yaitu yang pertama, meningkatnya permintaan beras sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk. Yang kedua, terbatasnya ketersediaan beras dunia. Yang ketiga, kecenderungan meningkatkan harga pangan. Komoditi beras memiliki juga permasalahan utama,
Yang pertama, dampaknya perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT, rusaknya infrastruktur irigasi dan lingkungan, konversi lahan sawah, keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan, kompetisi antar komoditas, belum sinerginya antara sektor dan pusat daerah dalam menunjang pembangunan pertanian khususnya produksi padi. Dan yang terakhir, tingginya konsumsi beras sebagai bahan pangan pokok sumber karbohidrat. Selanjutnya, menurut Situpang dan Rasutra tahun 2004, beras memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, yaitu yang pertama, komoditi beras berperan strategis dalam pemantapan ketahanan pangan. Komoditi beras mampu menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah yang besar. Dan terakhir, komoditi beras sangat instrumental dalam upaya pengentasan kemiskinan. Selanjutnya adalah kebijakan pemberasan nasional. Yang pertama, kebijakan peningkatan produksi. Dalam rangka meningkatkan produksi padi atau beras nasional, pemerintah telah merencanakan untuk mencapai swasembada beras pada tahun 2017. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah melaksanakan program upaya khusus atau UPSUS dengan peningkatan produksi padi jagung dan kedelai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah mengenai kebijakan harga pembelian dan harga penjualan pemerintah. Pemerintah secara resmi menerapkan kebijakan HPP untuk gabah atau beras pada tahun 2005 melalui Impres nomor 2 tahun 2005 setelah sebelumnya pemerintah menganut kebijakan harga dasar gabah atau HDG. Nah, pada dasarnya, kebijakan HDG ini memberikan jaminan harga bagi para petani dengan mekanisme penggadaan gabah atau beras oleh Bulog, sedangkan dalam kebijakan HPP tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin harga gabah atau beras pada tingkat petani. Selanjutnya adalah pengaturan ekspor dan impor. Melalui perdagangan pangan merupakan salah satu instrumen pengendalian pasokan pangan dari dalam negeri ke luar negeri atau ekspor pangan dan atau pasokan pangan dari luar negeri ke dalam negeri, yaitu melakukan impor pangan. Untuk tujuan stabilisasi pasokan dan harga pangan di dalam negeri, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengamatkan bahwa impor pangan sesuai dengan kebutuhan dapat dilakukan dalam hal penyediaan pangan dalam negeri dan cadangan pangan belum mencukupi. Yang terakhir adalah peluang peningkatan produksi padi, yaitu yang pertama, kesenjangan hasil antara potensi dan kondisi di lapangan masih tinggi, tersedia teknologi untuk meningkatkan produktivitas, pengetahuan atau keterampilan SDM dalam hal ini adalah petani, PPL, PUPT, pengawasan benih tanaman, dan petugas pertanian lainnya masih dapat dikembangkan. Potensi sumber daya lahan sawah, rawa atau lebak, lahan kering dalam hal ini adalah perkebunan dan kehutanan yang masih luas. Ketersediaan potensi pengembangan produksi berbagai pangan pilihan selain beras, lalu ada dukungan pemerintah daerah dan ketersediaan sumber genetik. Sekian presentasi. Selanjutnya adalah komoditas gula. Yang pertama, pengertian dan sejarah gula. Gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditas perdagangan utama. Dan sumber produksi gula di Indonesia sejak masa lampau yang berasal dari cairan atau nira, kelapa, nau, dan tebu. Macam-macam gula berdasarkan warna. Yang pertama, raw sugar. Raw sugar adalah gula mentah berbentuk kristal, berwarna kecoklatan dengan bahan baku dari tebu. Gula tipe ini adalah produksi gula setengah jadi dari pabrik-pabrik penggilingan tebu. 2. Gula kristal rafinasi. Atau gula rafinasi merupakan hasil olahan lebih lanjut dari gula mentah
atau raw sugar melalui proses defikasi yang tidak dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat sebelum diproses lebih lanjut. Gula kristal rafinasi digunakan sebagai bahan baku industri makanan dan minuman, dikarenakan gula ini mempunyai kualitas kemurnian yang tinggi. Yang ketiga, gula kristal putih. Gula kristal putih merupakan gula yang dapat dikonsumsi langsung oleh masyarakat atau rumah tangga yang dihasilkan dari pengolahan tebu, yang meliputi pengolahannya adalah menggiling tebu dan melakukan proses pemutihan, yaitu dengan teknik sulfitasi. Produk olahan gula. Ada beberapa macam produk olahan gula seperti susu, selai, permen, sirup, Yakult, dan berbagai macam jenis makanan dan minuman ringan lainnya. Ruang lingkup industri gula. Gula merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat dan industri. Indonesia potensial menjadi produsen gula dunia karena didukung oleh argo ekosistem, luas lahan, tenaga kerja, pesatnya perkembangan kebutuhan gula, sementara peningkatan produksi belum seimbang menjadikan Indonesia sebagai importer gula, baik untuk gula kristal mentah maupun gula industri. Oleh karena itu, perkembangan industri gula pengolahan tebu harus dilakukan secara terpadu, mulai dari perkebunan, pengolahan, pemasaran, dan distribusi yang didukung oleh pemangku kepentingan termasuk lembaga pendukung seperti Litbang, SDM, keuangan atau perbankan, dan transportasi. Proses pembuatan gula. Yang pertama adalah panen. Panen tebu yang baik adalah ketika kemasakan tebu maksimal, yaitu pada saat kadar sakkarosa dalam batang tebu berada di titik pucuknya. Pemanenan tebu dapat dilakukan baik secara manual dengan tangan ataupun dengan bantuan mesin. Tahap yang kedua adalah ekstraksi. Ekstraksi cairan tebu diekstraksi menggunakan penggilingan. Tahap yang ketiga adalah penguapan atau evaporasi. Nira tebu yang telah dibersihkan masih banyak mengandung air, hingga diperlukan penguapan atau evaporasi. Tahap yang keempat adalah pendidihan atau kristalisasi. Nira pekat hasil tahapan evaporasi dipanaskan dalam satuapan vakum hingga mencapai kondisi lewat jenuh. Tahap pengolahan ini, nira ditempatkan ke dalam semacam panci yang sangat besar untuk dididihkan. Tahap yang kelima adalah pengendapan atau penjernihan. Proses penjernihan ini di mana proses penjernihan tebu dari kotoran. Proses penjernihan ini dilakukan dengan cara defikasi, sulfitasi, dan karbonatasi. Tahap yang keenam adalah pemisahan kristal gula. Pemisahan kristal gula dilakukan dengan satu saringan yang bekerja dengan gaya sentrifugal atau putaran. Tahap yang terakhir adalah pengeringan, pengemasan, dan penyimpanan hasil olahan gula. Perkembangan industri gula tebu di Indonesia. Yang pertama, perkembangan luas panen tebu di Indonesia. Data yang diambil adalah data periode tahun 1980 sampai dengan 2013. Berdasarkan data tersebut, pada periode 1980 sampai 2013, rata-rata sebanyak 63,5% luas panen perkebunan tebu di Indonesia yang diusahakan oleh sektor perkebunan rakyat. Dengan kontribusi luas panen ini, perkebunan tebu rakyat mampu menyumbang 63,9% produksi tebu Indonesia setiap tahunnya. Produksi tebu dalam hal ini dalam wujud gula hablur. Perkebunan tebu swasta mengalami pertumbuhan luas panen terbesar di antara penguasaan tebu lainnya. Luas panen perkebunan besar swasta mampu tumbuh 5,46% setiap tahunnya, yang diikuti dengan pertumbuhan produksi tebu mencapai 10,75% setiap tahunnya. Pada periode setelah krisis ekonomi
Indonesia tahun 1998, perkebunan tebu swasta mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal ini terlihat pada pertumbuhan luas panen tebu yang hanya mampu bertumbuh 2,29% setiap tahun, dan sejalan dengan pertumbuhan produksi tebu yang hanya mencapai 2,93% per tahunnya. Dan kedua adalah perkembangan produksi tebu menurut status pengusahaan 1980 sampai dengan 2013. Berdasarkan tabel tersebut, produksi tebu Indonesia juga mengalami kecenderungan peningkatan produksi pada periode 1980 sampai dengan 2013. Produksi tebu Indonesia terendah dalam periode 1980 sampai 2013 terjadi pada tahun 1981, di mana produksi tebu Indonesia hanya mencapai 1.230.120 ton. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi 2.559.992 ton di tahun 2013, atau meningkat sebesar 107,38% dibandingkan dengan tahun 1981. Jadi, rata-rata pertumbuhan produksi tebu adalah 2,94% per tahun atau 39,122 ton per tahun. Produktivitas tebu Indonesia cenderung meningkat dalam periode 1980 sampai dengan 2013. Produktivitas tebu dalam tahun 1980 tercatat mencapai 3,99 ton, yang kemudian meningkat hingga 37,29% di tahun 2013, dengan produktivitas mencapai 5,47 ton. Secara rata-rata, pertumbuhan produktivitas tebu Indonesia mencapai 2,16% per tahun. Pada tahun 2014 sampai 2019, produksi tebu Indonesia mengalami penurunan sebesar 21,03% atau sekitar 3,51% setiap tahun. Secara total, produksi tebu Indonesia pada tahun 2014 sampai 2019 mengalami penurunan sebesar 17,78% atau 2,96% per tahun. Sentra luas panen dan produksi tebu di Indonesia. Luas areal tebu produksi gula kristal putih berdasarkan provinsi masih didominasi oleh Pulau Jawa. Kelebihan dan kekurangan komoditi gula. Kelebihannya adalah kesejahteraan petani meningkat karena persentase gagal panen tanaman tebu sangat kecil. 2. Luas lahan dan pendirian pabrik gula baru dapat dikembangkan di luar Pulau Jawa. Yang ketiga, jumlah pabrik gula semakin meningkat. Kekurangan dari komoditi gula adalah tingkat efisiensi pabrik gula dan produktivitas lahan masih perlu ditingkatkan. Kurangnya minat investasi baru di perkebunan tebu. Gula konsumsi dan gula rafinasi masih harus bersaing dengan gula impor, terutama dalam hal harga. Program akselerasi dan revitalisasi pabrik gula belum berjalan sesuai dengan harapan. Peran komoditi gula bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pabrik gula, terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah pabrik gula, menambah pemasukan daerah dan meningkatkan pendapatan nasional. Gula sebagai kebutuhan pokok rakyat. Gula sebagai salah satu bahan kebutuhan pokok penduduk memerlukan campur tangan pemerintah dalam pemasarannya agar bisa dikonsumsi penduduk dengan harga yang terjangkau. Artinya, harga eceran diatur oleh pemerintah. Hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah
konsumen gula yang tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat umum atau rumah tangga, tetapi juga dikonsumsi oleh perusahaan-perusahaan besar atau kecil yang memproduksi makanan dan minuman. Perkembangan impor gula nasional. Indonesia masih belum bisa mencakupi kebutuhan gula, baik untuk konsumsi langsung maupun pasokan kepada industri dan produksi gula dalam negeri. Untuk menutupi kekurangan tersebut, dipasok dari impor. Impor gula Indonesia mengalami peningkatan rata-rata 18,97% per tahun. Impor gula pada tahun 2014 sebesar 2,7 juta ton dan meningkat menjadi 5,03 juta ton pada tahun 2018. Perkembangan ekspor gula nasional. Produksi gula Indonesia sebagian besar dikonsumsi dalam negeri dan hanya sebagian kecil saja yang diekspor ke mancanegara. Pangsa pasar untuk produk gula telah menjangkau ke berbagai negara di benua Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa. Permasalahan yang dihadapi industri gula. Yang pertama adalah persoalan yang terkait dengan bahan baku. Rendahnya produktivitas lahan dan rendemen gula di sebagian pabrik gula milik PT PN atau PT RNI dibandingkan dengan pabrik gula swasta. Bahan baku raw sugar untuk industri gula rafinasi masih seluruhnya diimpor. Pengembangan industri raw sugar untuk memasok bahan baku industri gula rafinasi gula dalam negeri belum juga terwujud. Yang kedua, persoalan produksi. Mutu gula putih produksi dalam negeri masih belum memadai. Produksi tebu dan gula masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Pada umumnya, mesin produksi perusahaan gula putih sudah tua, sementara program revitalisasi perusahaan gula belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Yang ketiga, masalah teknis budidaya. Banyak petani tebu yang belum menjalankan ketentuan teknis budidaya. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan mereka. Pengertian dan sejarah kedelai. Kedelai merupakan salah satu tanaman polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan di Asia Timur, seperti kecap, tahu, tempe, dan tauco. Bentuknya berupa semak yang tegak. Kemudian tanaman kedelai sebagian besar tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Untuk sejarahnya, kedelai berasal dari Manchukuo, Cina, daerah di bagian Cina Utara, masuk di Indonesia pada abad ke-17. Kemudian untuk kedelai putih diperkenalkan ke Nusantara oleh pendatang dari Cina sejak maraknya perdagangan dengan Tiongkok. Sedangkan kedelai hitam sudah lama dikenal oleh penduduk setempat. Penghasil kedelai utama dunia adalah Amerika Serikat. Jenis-jenis kedelai. Kedelai terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama Glycine Max atau kedelai putih. Kemudian yang kedua Glycine Soja atau kedelai hitam. Dan yang ketiga kedelai edamame. Untuk kedelai putih ditanam di Asia subtropik seperti Cina dan Jepang. Kemudian bijinya berwarna kuning, agak putih atau hijau. Biasanya dibuat untuk tempe, kemudian untuk tahu dan susu kedelai. Kemudian untuk kedelai hitam ditanam di Asia tropis dan di Asia Tenggara. Bijinya berwarna hitam, mengandung antisianin. Dan yang ketiga, kedelai edamame mengandung isoflavon tertinggi di antara kedelai lainnya. Kandungan protein edamame mencapai 36%. Proses budidaya tanaman kedelai. Nah, yang pertama adalah pembibitan. Pada tahap pembibitan ini terdapat yang pertama, persyaratan benih. Pada persyaratan benih ini, benih yang digunakan harus berkualitas baik dan unggul. Artinya benih mempunyai daya tumbuh yang besar dan seragam, tidak tercemar dengan varietas-varietas lainnya. Kemudian yang kedua, penyiapan benih. Pada penyiapan benih ini, tanah yang belum pernah ditanami kedelai sebelum benih ditanam harus dicampur dengan legin. Legin merupakan suatu inokulum buatan dari bakteri atau kapang yang ditempatkan di media biakan, tanah atau kompos untuk memulai aktivitas biologi.
Kemudian yang pada tahap pembibitan yang ketiga, teknik penyemaian benih. Nah, pada tahap ini jarak tanam pada penanaman benih berdasarkan tipe pertumbuhan tegak dapat diperpendek. Sebaliknya untuk tipe pertumbuhan agak condong, atau batang yang bercabang diusahakan agar agak panjang supaya pertumbuhan tanaman yang satu dengan yang lainnya tidak terganggu. Kemudian yang keempat, pemindahan bibit. Pada pemindahan bibit ini, ketika memindah yaitu menunjuk akar di tempat di tanaman di kebun, perlu memperhatikan cara-cara yang baik dan benar. Kemudian tahapan kedua, pengelolaan media tanam. Pada tahapan pengelolaan media tanam yang pertama, ada tahap persiapan. Terdapat dua cara mempersiapkan penanaman kedelai, yakni yang pertama persiapan tanpa pengolahan tanah atau ekstensif. Yang kedua adalah dengan mempersiapkan tanam pada tanah tegalan atau sawah, seperti dengan mencangkul tanah tersebut, kemudian memberi pupuk dan mengambil sisa-sisa akar tanaman yang sebelumnya pernah ditanam di tanah tersebut. Kemudian untuk pengelolaan media tanam yang kedua adalah pembentukan bendengan. Kemudian yang ketiga, pengapuran. Dan untuk tahapan proses budidaya yang ketiga, teknik penanaman. Nah, pada tahap ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama yaitu penentuan pola tanam, kemudian pembuatan lubang tanam kira-kira 5 cm. Kemudian untuk cara penanaman sendiri yaitu dilakukan dengan sistem tanam tunggal, sistem tanam campur, atau sistem tanam tumpang sari. Kemudian untuk waktu tanam berkisar antara 75 sampai 120 hari. Kemudian untuk pemeliharaannya, yang pertama dilakukan penjarangan atau penyulaman, yang kedua penyiangan, yang ketiga pemupukan, yang keempat pengairan dan penyiraman, dan yang kelima penyemprotan pestisida. Kemudian masuklah ke tahap pemanenan. Nah, yang keempat adalah cara pemanenan yang pertama dengan mencabut. Harus dilakukan dengan hati-hati sebab kedelai yang sudah tua mudah rontok dan bisa tersentuh tangan apabila tersentuh dengan tangan. Kemudian pengumpulan dan pengeringan. Kedelai dikumpulkan kemudian dijemur di atas tikar, anyaman, bambu atau di lantai semen selama 3 hari. Berikut merupakan contoh dari produk olahan berbahan kedelai. Yang pertama tahu dan tempe, kemudian tauco dan kecap, kemudian ada kecap kedelai, susu kedelai, tepung kedelai, dan snack. Salah satu contoh snacknya adalah dari Garuda. Komoditi kedelai dalam perekonomian Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas. Kemudian yang kedua provinsi sentra produksi kedelai. Yang ketiga konsumsi per kapita atau nasional. Dan yang keempat harga produsen dan konsumen. Berdasarkan grafik yang diambil dalam e-publikasi pertanian, perkembangan luas panen kedelai di Indonesia kurun waktu 2009 sampai dengan 2018 berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 0,01% per tahun. Sementara itu untuk peningkatan produktivitas berjalan lambat, di mana pada tahun 2009 produktivitas mencapai 13,48 KU per HA menjadi hanya 14,44 KU per HA pada tahun 2018. Produktivitas kedelai nasional masih jauh di bawah rata-rata produktivitas kedelai dunia sebesar 25 KU per HA. Nah, untuk produksi kedelai sangat ditentukan oleh luas panen dan produktivitas. Dengan penurunan luas panen dan peningkatan produktivitas yang berjalan lambat, produksi kedelai nasional juga mengalami penurunan. Produksi kedelai nasional dalam kurun waktu 10 tahun terakhir cenderung stagnan di bawah angka 1 juta per tahun, atau hanya dapat memberikan kontribusi sekitar 30% dari kebutuhan konsumsi kedelai nasional. Provinsi sentra produksi kedelai.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, rata-rata produksi kedelai nasional selama periode 2015 sampai dengan 2019 adalah 687.151 ton per tahun. Kemudian yang provinsi dengan rata-rata produksi terbanyak atau tertinggi adalah Jawa Timur, menyumbang sebesar 31,29%. Kemudian yang kedua Jawa Tengah, yang ketiga Jawa Barat, yang keempat Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang kelima Sulawesi Selatan, kemudian yang keenam Lampung, yang ketujuh Aceh, dan sisanya adalah dari beberapa provinsi. Konsumsi per kapita atau nasional. Data ketersediaan konsumsi diambil dari neraca bahan makanan. Nah, pada grafik di sini terlihat bahwa ketersediaan konsumsi kedelai masyarakat Indonesia selama hampir 2 dasawarsa rata-rata sebesar 9,44 kilo per kapita per tahun, dengan laju pertumbuhan rata-rata turun 1,98% per tahun. Pada rentang waktu lebih pendek, 5 tahun terakhir, dari tahun 2015 sampai dengan 2019, ketersediaan konsumsi meningkat menjadi 11,53 kilo per kapita per tahun, dan tumbuh positif rata-rata sebesar 3,02 kilo per kapita per tahun. Meskipun mengalami penurunan di tahun 2016 dan 2019 dari tahun sebelumnya sebesar 10,84% dan 11,65%, pada tahun 2016 ketersediaan konsumsi kedelai sebesar 10,53 kilo per kapita per tahun, dari tahun 2015 sebesar 11,81 kilo per kapita per tahun. Sedangkan pada tahun 2018 ketersediaan konsumsi sebesar 12,65 kg per kapita per tahun, turun menjadi 11,18 kilo per kapita per tahun. Harga produsen dan konsumen. Perkembangan harga kedelai di Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2019 rata-rata sebesar 7.831.000 per kilogram, dengan laju pertumbuhan cenderung meningkat 2,31% per tahun. Hal ini berbeda dengan kondisi 5 tahun terakhir yang cenderung mengalami penurunan tipis sebesar 0,26% per tahun. Meskipun besar per tahun bervariasi, namun rata-rata sebesar 8.165 kg per tahun. Pada tahun 2019, harga produsen turun menjadi dari 0,49% menjadi 8.207 kg dari tahun 2018 sebesar 8.248 kg. Keragaan pada harga konsumen selaras dengan harga produsen. 10 tahun terakhir cenderung meningkat sebesar 2,67% per tahun, dengan harga rata-rata sebesar Rp10.037 per kilogram. Pada 4 tahun terakhir cenderung menurun sebesar 1,59% per tahun, dan rata-rata sebesar 10.784 per kilogram. Sedangkan di tahun 2018 sebesar 10.415 per kilogram, turun sebesar 2,73% dari tahun 2017 sebesar 10.707 kg. Komoditi kedelai dalam perdagangan internasional. 5 tahun terakhir, benua Amerika menjadi sentra kedelai dunia, karena 5 negara di wilayah tersebut mendominasi produksi kedelai dunia, dengan pangsa produksi mencapai 86,25% terhadap total produksi kedelai dunia. Kelimanya adalah USA dengan menyumbang 34,46%, dilanjutkan dengan Brazil
sebesar 30,79%, kemudian Argentina 15,98%, kemudian Paraguay sebesar 2,97%, dan Kanada sebesar 2,04%. Dua negara sentral lainnya berada di benua Asia, yakni Cina dan India, yang memberikan kontribusi sebesar 3,84% dan 3,41%. Produksi dan luas panen kedelai Indonesia pada periode ini di posisi ke-14 dunia, atau memberikan kontribusi sebesar 0,24% dengan rata-rata produksi 793.000 ton. Perkembangan ekspor dan impor kedelai Indonesia. Volume ekspor kedelai Indonesia selama 3 dekade terlihat sangat berfluktuatif, meskipun dari sisi kuantitas relatif kecil. Pada tahun 1987, volume ekspor kedelai hanya 10 ton, dan tahun 2019 sebesar 18.059.000 ton. Laju pertumbuhan volume ekspor pada periode ini rata-rata tumbuh sebesar 454,81% per tahun, atau 8,02 ribu ton per tahun. Perkembangan volume impor kedelai Indonesia tahun 1987 sampai dengan 2019 dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat sebesar 13,50% per tahun. Dan kata lain, Indonesia rata-rata melakukan impor kedelai sebesar 2,59 juta per ton. Tahun awal impor kedelai sebesar 543,70 ribu ton, dan 30 tahun kemudian pada 2019 sudah mencapai 7,15 juta ton. Pada 5 tahun terakhir, volume impor kedelai rata-rata mencapai 6,88 juta ton atau meningkat sebesar 2,56 juta per tahun. Kemudian 2 kali mengalami penurunan volume impor, yaitu tahun 2016 dan 2015. Kemudian untuk kedelai impor Indonesia 5 tahun terakhir pada tahun 2015 sampai dengan 2019 dibanjiri dari 3 negara di benua Amerika dengan pangsa impor mencapai 95,96% per tahun atau rata-rata sebesar 6,53 juta ton per tahun. Ketiganya adalah USA sekaligus tertinggi dengan pangsa impor sebesar 36,51% per tahun atau dengan volume impor 2,50 juta ton per tahun. Berdasarkan e-publikasi pertanian, terdapat isu dan kebijakan yang dicantumkan, yaitu yang pertama, isu terbaru terkait dengan Kementerian Perdagangan atau Kemendak menjamin stok kedelai penyediaan April 2021 cukup memenuhi kebutuhan industri pengrajin tahu dan tempe nasional dengan harga yang terjangkau dan stabil. Dari isu tersebut, yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pemerintah bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk menjaga harga kedelai impor di tingkat pengrajin tahu dan tempe dari kisaran 9.750 hingga 9.900 dan harga di tingkat gudang importir sebesar 9.200 hingga 9.300, sehingga harga tahu masih terus stabil di kisaran 650 per potong. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan harga kedelai di tingkat pengrajin tahu dan tempe serta harga tahu dan tempe di pasar berada di tingkat yang wajar. Dari situ, Kemendak juga menghimbau Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri kepada para importir yang memiliki stok kedelai untuk terus memasok kedelai secara rutin kepada seluruh pengrajin tahu dan tempe, termasuk anggota Gabungan Koperasi Tahu dan Tempe Indonesia atau Gakopetindo, baik di Pusat Koperasi Tempe Indonesia maupun provinsi. Isu yang kedua yaitu produsen tahu dan tempe di Indonesia yang tergabung dalam
Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia akan mengajukan importasi mandiri komoditas kedelai kepada pemerintah. Hal ini menanggapi respon atas masih tingginya harga komoditas kedelai di Indonesia. Nah, menurut Ketua Umum Gaptindo, kebijakan yang telah dilakukan yaitu telah disepakatinya rencana importir pada tahun 2020 di Bandung. Rencana tersebut menjadi salah satu agenda organisasi. Hasil komunikasi dengan beberapa kementerian terkait, pihaknya mengaku sudah mendapat lampu hijau. Dan kemudian pada saat itu Presiden meminta agar kementerian terkait bisa memberikan peluang importir bagi mereka dengan tetap mengedepankan kedelai lokal. Menurut salah satu anggota dalam kepengurusan Gakoptindo, langkah importir kedelai secara mandiri penting karena selama ini harga kedelai dikuasai oleh importir. Akibatnya pada tahun 2020 lalu, harga kedelai naik dari 7.000 menjadi 9.500 per kilogram. Saat ini harga kedelai juga masih di kisaran 10 ribuan pada tahun 2020 hingga 2021. Harapannya dengan melakukan importasi sendiri, harga kedelai bisa ditekan karena alur distribusi bisa diputus hanya dari koperasi langsung ke produsen tahu dan tempe. Tawan mereka